Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman tetap bisa tidur ya, dan tetap sehat selalu ya. Bagi yang belum bisa tidur, semoga Allah berikan nikmat tidur. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait kenapa hypnic jerk itu datang ketika kita itu sedang bahagia gitu ya. Kita mungkin pernah merasakan itu ya. Kita sedang bahagia-bahagianya di hari tersebut. Apakah hari itu kita sedang dapat uang yang banyak, dapat prestasi yang banyak, atau sedang vacation, liburan gitu ya. Tapi kok justru hypnic jerknya datang pas kita lagi bahagia. Bukannya harusnya ketika bahagia itu kita malah bisa tidur. Nah, jadi begini. Memang itu sudah saya bertanya gitu ya, tapi tidak terkait dengan hypnic jerk ya, tentang gangguan tidur pada umumnya gitu ya, kepada dokter saraf dan juga psikiatri. Memang kalau menurut psikiatri, ketika itu saya konsul lewat Halodoc, beliau menjelaskan begini, bahwasanya kita ini bisa masuk ke fase ya, namanya fase maniak gitu ya. Fase maniak itu adalah fase dimana kita merasa sangat bahagia ya. Kita bahagia banget, hari-hari itu bahagia yang tidak terkendali, kayaknya euforia banget gitu ya. Nah, itu pun bisa menyebabkan kita susah tidur ya. Kemudian dokter saraf pun berkata begitu ya. Nah, kalau kita bahagia jangan terlalu girang gitu ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan susah tidur. Kenapa gitu kan? Itu yang saya temukan jawabannya itu adalah karena dopamin rilis kita itu terlalu banyak ya. Jadi kita mengeluarkan hormon dopamin itu terlalu banyak hormon itu yang kita keluarkan, sehingga merangsang wakefulness itu adalah kita fase bangun terus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa hypnic jerk kita kambuh ketika kita sedang bahagia. Normalnya kan ketika kita sedang bahagia ya kita bisa tidur ya. Tapi sebenarnya orang normal pun begitu loh ya. Kalau nggak langsung, kita mungkin dulu ketika belum hypnic jerk ya, kita pernah lo nggak bisa tidur gara-gara besoknya mau liburan ya, mau jalan-jalan kemana. Kenapa? Karena saking bahagianya, karena saking kita itu merasa bahwasanya besok itu kita akan menemukan sesuatu yang excited gitu ya, kan gitu ya. Nah, cuman gara-gara hypnic jerk aja kadang-kadang kita merasa bahwasanya kok kayaknya saya menderita gitu, menderita banget ya. Ya memang bisa jadi ada perbedaan antara ketika sudah terkena hypnic jerk dan sebelum kita terkena hypnic jerk. Namun kalau menurut saya sih, kenapa kita semakin aware gitu ya terhadap tidur kita, karena kita kena hypnic jerk. Jadi anxiety kita tuh masih tinggi. Belum lagi kita ini suka mungkin kadang-kadang browsing atau nonton orang-orang yang terkena hypnic jerk ya, yang tersebar di internet. Kita tahu lah kayak mana mereka itu kan ya. Ada yang di atas kasur sambil cerita bahwa dia tidak akan pernah sembuh, dia pengen mati aja ya. Ada lagi yang ya macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau kita baca-baca di forum-forum juga begitu, sehingga kita itu diisi oleh anxiety, sehingga kok kayaknya kita nggak bisa tidur sehari aja gara-gara terlalu bahagia. Udah menjadi kayak saya menderita penyakit paling langka di muka bumi ini dan tidak ada lagi yang menderita kayak saya gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya wajar aja kalau kita lagi bahagia malah kamu hypnic jerk. Lalu solusinya kayak mana? Gimana solusinya? Jadi solusinya ya udah ya, kita turunkan kebahagiaan itu sebelum tidur ya. Kita biasa tarik nafas, relaksasi gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bahagianya turun dulu. Kita lupain sejenak lah yang membuat kita bahagia. Kita zikir. Ingat apa? Ingat kematian. Karena yang menyebabkan kita itu gak bahagia terhadap dunia itu ingat kematian. Bahwasanya kita akan mati, akan diadili nanti di akhirat ya. Kita akan masuk alam barzah dulu, dan perjalanan kematian itu perlu kita kaji ulang ya. Kita baca lagi supaya kita ingat bahwasanya kita ini tidak selamanya di bumi ini, di dunia ya. Oke, itu aja ya. Barakallahu fikum ya, semoga bisa tidur terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.